Assalamualaikum dan salam persaudaraan buat semua yang menonton video ini. Saya doakan semoga kalian berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Oke guys, kita masih lagi bercerita tentang sepak bola. Kerana pada tanggal 12 Oktober ini, pasukan Timnas Indonesia akan menghadapi pasukan Timnas Brunei ya. Ini adalah persiapan menghadapi fase pertama ya, di kualifikasi atau pra-piala dunia zon Asia. Indonesia menghadapi pasukan Timnas dari Brunei. Nah, apakah pemain-pemain Timnas Indonesia saat menentang Timnas Brunei ini adalah pemain-pemain yang menjadi handalan pasukan Timnas Indonesia? Kerana saya tengok Timnas Indonesia ni ada satu bab ini, mereka ni sungguh kuat. Ada kalanya mereka ini macam ada sedikit kelemahan di situ kerana kekurangan ataupun ketiadaan pemain-pemain handalan untuk Timnas Indonesia. Dan kenapa saya selalu membahas ataupun suka mereaksi tentang sepak bola Timnas Indonesia? Kerana saya melihat progres ataupun momentum pasukan ataupun sepak bola Indonesia ini dia sangat menarik ya, kerana dengan kehadiran Ketua Umum PSSI iaitu Pak Erick Thohir, dia telah mengubah warna timnas ataupun PSSI itu guys. Dan dengan kehadiran pelatih Sintayong, Indra Safri dan juga Bima Sakti, itu lagi mengukuhkan pasukan Timnas Indonesia itu. Nah, saat ini Timnas Indonesia berada di ranking ke-149 di ranking FIFA ya. Dan semestinya Timnas Indonesia mempunyai satu misi ya, di bawah kendalian ataupun di bawah asuhan Sintayong ini. Erick Thohir juga mengharapkan agar pasukan Timnas Indonesia ataupun sepak bola Indonesia bukan sekadar di level Asia, tetapi dia kepada level dunia guys. Jadi sekarang 149 berada di ranking ke 149. Dan Erick Thohir mengharapkan agar suatu masa nanti ya, Timnas Indonesia akan berada di dalam ranking 100 itu guys. Di atas 100 lah begitu, 90 gitu ataupun gitulah, dalam lingkungan 100 ranking dunia. Kerana kenapa Erick Thohir begitu yakin Indonesia akan mencapai tahap itu? Kerana yang saya tengok dari segi persediaan dan juga bagaimana fasilitas Indonesia itu, baru-baru ini Pak Jokowi telah merasmikan ya pembukaan ataupun untuk membina satu center ya, training center di Kalimantan. Jadi ini bermakna keseriusan pasukan ataupun keseriusan PSSI ataupun keseriusan Pak Erick Thohir untuk menjadikan Timnas Indonesia ini lebih excellent lagi ya, lebih mantap lagi. Jadi sehingga FIFA ya mendanai PSSI sebanyak 85.6 miliar begitu ya, miliar rupiah. Untuk membangunkan center di Kalimantan, center training untuk sepak bola Timnas Indonesia. Walaupun saya tengok di Indonesia ni banyak stadion, tetapi sekiranya ada satu center yang dibuat untuk meningkatkan lagi kualiti pemain-pemain Timnas Indonesia, sekiranya ini berlaku, pasti apa yang dihajati oleh Erick Thohir dan juga penggemar-penggemar sepak bola Indonesia pasti akan tercapai, tetapi bukanlah dalam masa yang singkat, tetapi memakan masa yang mungkin 5, 6, 7 tahun. Tidak tahulah bagaimana progresnya, tetapi yang pastinya gerak itu sudah ada. Saya tengok inilah yang saya rasa tertarik dengan sepak bola Indonesia ni. Bukan sejak saya rasa, saya yakin dan percaya banyak yang meminati Timnas Indonesia ya. Sampai kan saya tengok ada dari luar negara, dia membuat catatan ataupun membuat buku khas pada sepak bola Indonesia. Dia telah melawat ataupun mengikuti perlawanan-perlawanan di setiap stadion yang ada di Indonesia itu. Dia begitu teruja dengan sokongan dari rakyat Indonesia itu apabila pemain-pemain Indonesia ni bermain di stadion itu. Para peminat ataupun ultras Garuda ni
telah memenuhi stadion. Jadi tidak heran ya, sebab di Indonesia nih jumlah penduduknya hampir 300 juta jiwa, dan daripada 300 juta jiwa itu menurut Pak Erick Thohir dan juga kajian dan analisa, peminat sepak bola Indonesia ini sehingga 78% daripada jumlah penduduk. Cukup ramai guys, memang cukup ramai. Dan kalau ditengok dari segi value ya, nilai untuk sepak bola Indonesia ini, dia berada ranking yang pertama ya di ASEAN kalau tidak silap ya. Dia punya nilai itu. Nah, kenapa begitu? Karena Indonesia sangat berpotensi ya dari segi bagaimana dia mengembangkan sepak bola, karena salah satu perkara yang menjadi kekuatan adalah karena ramainya orang Indonesia itu. Jadi banyaklah melahirkan pemain-pemain. Jadi banyak pilihan di situ. Jadi di sini kita melihat ya, apabila timnas Indonesia akan menghadapi timnas Brunei, kita melihat di sini siapakah pemain-pemain yang bakal akan memperkuatkan timnas Indonesia ini. Karena ada kalanya saya lihat timnas Indonesia ini kadang-kala dia ada sedikit kelemahan ya, apabila beberapa pemain yang tidak dapat gabung bersama dengan timnas ini. Tetapi apabila pemain-pemain handalan ini semua bergabung ya dalam satu tim, semua klub menghantar dalam satu tim, timnas Indonesia membela timnas Indonesia, rata-rata kemenangan berpihak pada timnas Indonesia. Saya ambil contoh baru-baru ini apabila timnas Indonesia menentang Chinese Taipei ya. Timnas Indonesia bisa untuk mengalahkan Chinese Taipei guys. Bayangkan 9-0. Tetapi di babak yang lain pula, timnas Indonesia menentang juga Chinese Taipei, tetapi telah dikalahkan oleh Chinese Taipei. Jadi bila saya tengok kenapa boleh berlaku begitu, disebabkan apabila pemain-pemain itu bertukar ataupun bukan pemain yang pemain yang tetap, begitulah maksud saya, pemain yang tetap, yang kekal begitu. Jadi saya nampak di situ kekuatan timnas Indonesia apabila tim itu bersatu ya, ataupun pemain-pemain itu bersatu, karena mereka ini kan masing-masing dengan klub mereka. Tetapi apabila ada perlawanan peringkat nasional, barulah mereka ini dipanggil, barulah di situ mereka bertemu. Dan salah satu perkara yang menjadi cabaran timnas Indonesia ya di bawah Sintayong ini, apabila ada beberapa klub lah yang tidak memberi pelepasan kepada pemain-pemain yang menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Nah, apabila menentang timnas Brunei ini nanti, jadi saya tengok di situ ada beberapa pemain yang disebutkan yang bakal akan menentang pasukan timnas Brunei guys. Jadi di sini ada beberapa nama yang disenaraikan ya. Jadi nama-nama ini mungkin kalian juga mempunyai pandangan tersendiri tentang nama-nama yang disebutkan ini yang bakal menentang timnas Brunei. Saya yakin sebenarnya dengan kekuatan timnas sekarang ini untuk timnas Brunei ini, walaupun kalau ditengok dari atas kertas bisa untuk dikalahkan, tetapi tidak boleh dinafikan juga kadangkala ada sesuatu yang boleh berlaku ya tanpa diduga. Tetapi yang pastinya timnas Indonesia tidak sama sekali juga mengecilkan pihak lawannya. Mereka harus juga berhati-hati untuk menentang pasukan timnas dari mana-mana negara. Jadi di sini kita fokus kepada timnas Indonesia menentang pasukan timnas Brunei guys. Jadi kita tengok siapakah nama-nama yang bakal memperkuatkan, bakal menjadi pejuang untuk menentang pasukan timnas Brunei yang akan berlangsung pada 12 Oktober nanti. Kita simak dulu video ini guys. Jom. Tetapi dia sudah punya catatan-catatan. Kita tengok siapa pemain nih. Siapa pemain. Nah, 10 pemain abroad yang bermain di luar ini, itu pertama Jordi Amat. Jordi Amat. Wah, semestinya bermain di JDT. Darul Taksim Liga Super Malaysia, memang selalu juara dari tahun ke tahun.
ya, di Liga Super Malaysia. Kedua, Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani itu bermain di FC Sabah. Sabah di Liga FC Super Malaysia. Sabah FC guys, Sadil Ramdhani ini di saya punya negeri ya, di Sabah. Jadi wow, saya sangat begitu memberi sokongan penuh lah sekiranya Sadil lagi bermain kan. Jadi itulah saya suka sebenarnya timnas Indonesia ini, karena di situ ada dua pemain ya di timnas Indonesia itu main di klub di Malaysia guys. Satu Sadil, satu ini Jordi Amat guys. Jadi itu yang saya rasa sangat begitu support lah terhadap timnas Indonesia guys. Ketiga, Pratama Arhan yang Pratama bermain Arhan di Liga 2 di kompetisi Jepang bersama dengan Tokyo Verdy. Keempat, Asnawi Mangku Alam yang bermain di Gyeongnam Dragons di Liga 2 Korea Selatan. Kemudian yang kelima, Marcelino Ferdinand. Marcelino. Di Deinze. Ini lincah juga nih. Belgia. Yang keenam, Rafael Struijk yang ada di ADO sana di Liga 2 di Belanda. Kemudian Ivar Jenner yang ke-7 ya, bermain di FC Utrecht. Dan yang ke-8 itu ada siapa? Sandy ya. Sandy Walsh. Ya, Sandy Walsh yang bermain di Cafe Mechelen. Ke-9 ya. Ini yang ke-9, Sandy Walsh yang bermain di Cafe Mechelen. Kemudian yang ke-10-nya adalah Sain Patinama. Sain Patinama itu 9 Sain Patinama yang bermain di Viking ya, Viking Norwegia. Nah, ke-10-nya Elkan Bagot. Bagot dengan FC yang tinggi itu. Ipswich. Ya, 10 orang. Di Inggris. Jadi itu 10 pemain ya, dari Jordi, Sadil, Pratama, kemudian ada Asnawi, ada Marcelino, kemudian ada Rafael Struijk, ada Ivar Jenner, ada Sandy Walsh, ada Sain Patinama, Elkan Bagot. Jadi sudah kita dengar ya, 10 orang ini pemain-pemain yang bakal akan berjuang ya menentang pasukan timnas Brunei ya untuk kualifikasi ataupun pra Piala Dunia zona Asia nih. Jadi kalau ditengok ini pemain-pemain ini dengan gabungan pemain ini, saya yakin dan percaya dengan kemampuan Sintayong yang membentuk pasukan timnas Indonesia ini, dia dapat, saya yakinlah boleh mengalahkan timnas Brunei guys. Sungguh pun di atas kertas kita tidak boleh menjangkakannya, itu atas kertas. Tetapi apapun pasukan timnas Indonesia yang saya tengok perhati ya, dia tidak juga meremehkan pihak lawan, tetapi mereka turut juga berjuang dan juga turut juga berhati-hati menentang timnas Brunei ini. Kita ambil contoh saja, sebelum ini pasukan timnas Indonesia apabila menentang Chinese Taipei, di awal itu timnas Indonesia bisa untuk mendapat 9 jaringan. Tetapi di perlawanan babak yang lain pula, timnas Indonesia menentang Chinese Taipei tetapi dikalahkan pula oleh Chinese Taipei. Jadi itu satu kejutan dan juga tidak disangkakan. Tetapi bagi saya, sekiranya pemain timnas Indonesia ini seperti mana yang disebutkan tadi, yang akan membela timnas Indonesia untuk menentang berhadapan ya pada tanggal 12 Oktober nanti nih melawan Brunei, saya yakin timnas Indonesia bisa untuk mengalahkan guys, dengan kehadiran pemain-pemain yang disebutkan itu tadi, seperti Sadil Ramdhani, lepas tu dari Jordi Amat dan juga Pratama Arhan yang disebutkan tadi itulah. Jadi kekuatan timnas Indonesia nih apabila pemain-pemain yang tadi disebutkan itu bergabung ya, sebab bila dilihat cabaran timnas Indonesia, sebab saya ini suka yang menikmati perlawanan, bukan pengamat tetapi penikmati perlawanan sepak bola timnas Indonesia. Apa yang menjadi cabaran timnas Indonesia apabila pemain-pemain yang menjadi handalan itu tidak ikut bermain ya, seperti yang berlaku baru-baru inilah ketika Asian Games tuh, Ramadan Sananta belakangan baru dikirim kan. Jadi itu adalah
satu gabungan yang sepatutnya dia seumpama ini, yang pemain-pemain handalan ini apabila melawan satu-satu negara tu, yang pemain ini namanya pemain tetaplah begitu, tidak ada perubahan. Tetapi itu juga menjadi cabaran juga kan, kalau ada kelab-kelab yang mungkin kebetulan pada masa itu mereka pun ada jadual gitu kan. Tetapi mungkin kalau disusun balik jadwal itu, apabila ada perlawanan yang penting ataupun perlawanan yang memang betul-betul penting lah, maksud saya itu pemain-pemain inilah yang kekal dimainkan. Jadi di situ keserasian mereka akan kekal, sebab iyalah apabila mereka kan dari klub masing-masing, jadi jarang bertemu, jarang latihan bersama. Tetapi apabila macam perlawanan seumpama ini, barulah mereka dipanggil, barulah dilatih oleh coach Sintayong, membentuk mereka, mencatur dan juga planning dan juga segala bentuk cara itu baru dibuat begitu. Jadi kalau dalam tempo yang singkat mungkin agak cabaran itu kuatlah, tetapi kalau mereka ini sudah terbiasa ya bergabung, tidak ada kerumitan yang sangat besar di situ untuk membentuk pasukan dan juga supaya mereka ini dapat keserasian antara satu sama yang lain. Jadi itulah yang saya nampak untuk pasukan timnas Indonesia. Nah, jadi kalau persiapan menghadapi pasukan timnas Brunei ini, dengan kehadiran pemain-pemain seperti mana yang disebutkan itu tadi, saya yakin Indonesia akan dapat memenangi perlawanan itu. Dan saya melihat timnas Indonesia ini bakal akan menjadi satu tim yang kuat ya. Karena apa? Karena ada satu kejutan yang bakal akan berlaku di Indonesia dengan kehadiran Erick Thohir, dan juga ada perkara yang berlaku baru-baru ini yang telah dirasmikan oleh Pak Jokowi apabila Indonesia akan mendirikan ya satu center training di Kalimantan. Nah, itu nanti kita bahas di lain video ya. Apapun untuk perlawanan timnas Indonesia menentang Brunei ini, saya yakin dan percaya timnas Indonesia bisa untuk mengalahkan pasukan timnas Brunei. Walau apapun, timnas Indonesia kena juga berhati-hati ya, karena tidak boleh juga kan meremeh pihak lawan. Tetapi saya yakin timnas Indonesia tidak seperti itu. Timnas Indonesia amat menghormati pihak lawan. Jadi apapun guys, semoga selamat dan juga sukses untuk pasukan timnas Indonesia menentang timnas Brunei pada 12 Oktober nanti ya, untuk fase pertama di kualifikasi ataupun pra Piala Dunia Zone Asia guys. Jadi bagaimana pula pandangan kalian tentang perkara ini? Nanti kalian bolehlah komen di bawah ya. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Saya akan follow up dan juga akan sharing lah kepada kalian tentang penikmati ataupun apa yang saya mau sharing pada kalian lah begitu. Jadi itu saja, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.